Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda dalam ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bersama saya Tasya, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Juni. Kiranya berkat dan perkenanan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Mulai bulan ini, Morning Call diadakan 3 kali dalam seminggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Buat adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya. Di sini, adik-adik akan bersuka cita, memuji Tuhan, serta belajar firman. Rabu, 9 Juni jam setengah 6 sore melalui Zoom. Terima sukacita dan kekuatan yang baru saat kita bersekutu bersama saudara seiman melalui KUL, Komunitas Kasih. Info lebih lanjut dapat menghubungi Gembala KUL. Rencana pemberkatan nikah antara Martinus Sandi dan Ana Ros Setiawati akan diadakan pada hari Sabtu, 19 Juni jam 9 pagi di gereja. Dukung dan doakan ibadah di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, di nama Tuhan semua dalam keadaan baik, amin. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Bersama-sama berikan yang terbaik bagi Allah kita pagi hari ini. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita bawa persembahan pujian dan pengagungan bagi Allah kita. Kita sembah Dia, haleluya. Oh Yesus, syukur kepadamu Tuhan. Kami berikan hormat pujian bagi nama yang kudus. Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami arahkan mata kami arahkan hati kami menyembah-Mu. Kira-ra-ra-ra-ra, sya-ra-ra-ra-ra-ra.
menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau memberikan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu.
kita di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu kuduslah
ucapan lidah kita yang memuliakan namanya, mengakui Dia bahwa Dialah Allah di atas segala Allah, Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, Dialah pencipta kita. Kami memberikan pujian kami ya Allah yang terbaik pagi hari ini. Biarlah baunya Tuhan menyenangkan hatiku Tuhan. Mari umat Tuhan lebih lagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi Kaulah yang awal Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dialah pokok puji-pujian kita, amin saudara. Haleluya, lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkaulah pokok pujian kami di tempat ini. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan semangat lebih lagi, amin. Minta berkatnya dicurahkan, amin. Siapa yang mau berkatnya dicurahkan? Haleluya, biarlah Dia mencurahkan pengertian, pengurapan, sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Haleluya. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Katakan buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Amin saudara. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, amin, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Amin, lebih lagi. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata kami Tuhan, mata hati kami Tuhan, biar kami memandangmu, biar ku memandangmu. Mari doa kita, buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kaulah yang ditinggikan, amin, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus,
sungguh kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu lebih lagi. Kau layak ditinggikan, Amin Yesus, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah. Kudus, kudus, kudus. Kau layak mari umat Tuhan, nyata kemuliaannya atas kita kepada pagi hari ini. Mari bawa hati kita, curahkan Tuhan, bawa kita sembah Dia. Kudus, sekali lagi katakan Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Umat Tuhan sendiri, bawa hatimu, katakan kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, biar ku memandangmu. Lebih lagi kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang kudus pagi hari ini, biar semua kita memandang Dia di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersukacita pagi hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita juga akan bersama-sama memperkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2021. Tahun integritas. Yang percaya lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan hati kita, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu-waktu Kau yang boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan saat ini kami bersatu hati berdoa menopang setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk Bapak Pendeta Rupi Dirgantara di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu ini.
para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan para pemimpin kami ini ya Bapa. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus menuntun kehidupan hamba-hamba-Mu. Pakai terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan mempersiapkan gereja Tuhan jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarganya ya Bapa. Dan dimanapun hamba-hamba melayani, di setiap tempat yang Tuhan percayakan, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan secara khusus kami juga menopang untuk Pak Rupi dalam masa pemulihan hari-hari ini. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang terus berikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, bahwa Bapak rohani kami boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami juga terus rindukan Tuhan bahwa lawatan Tuhan terjadi atas Wonosobo. Kami rindukan kebangunan rohani terjadi atas Wonosobo. Kami rindukan Tuhan pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas Wonosobo. Dan kami berdoa Tuhan, kami berkati Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi Wonosobo Bapa. Berkati para pemimpin kota ini, mereka yang menjalankan pemerintahan di kota ini, ada roh takut akan Tuhan dalam hati mereka ya Bapa. Dan juga berkat-Mu atas gereja-gereja Tuhan di Wonosobo. Bergandengan tangan kami menjadi berkat bagi Wonosobo. Dan Wonosobo penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami bersyukur buat bangsa yang besar ini. Kami boleh ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Berkat-Mu Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Lawatan-Mu Tuhan dinyatakan atas Indonesia ya Bapa. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Bangkitkan Tuhan anak-anak pun di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan hari-hari ini waktunya Tuhan akan melawat Indonesia. Berkat-Mu atas pemimpin bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden, jajaran kabinet TNI Polri, elit-elit politik diberkati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Kasih-Mu melimpah atas Indonesia, kasih-Mu melimpah atas bangsa ini ya Bapa. Dan kami rindukan Tuhan terus bahwa penuaian jiwa terjadi atas Indonesia. Dan kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan juga akan bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Dan kami juga berdoa Yerusalem, shalom Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Juga kami berdoa buat persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan biar Tuhan yang menguduskan, menyucikan persembahan kami. Kami bersyukur doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Umat Tuhan sendiri katakan Hosana.
kita bersama-sama. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, Anda yang berulang tahun di bulan Juni ini, engkau boleh mengangkat tangan di tempat saudara. Saya akan mendoakan. Bapak, terima kasih buat bulan yang baru. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Biarlah selanjutnya Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus menolong, Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya dalam segala keadaan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Berkati anak-anak-Mu di usia yang baru, semakin mengasihi Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, dan hidup mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara lewat kebenaran firman yang mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu, tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan, dan pengurapan Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami umat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita. Boleh kasih sapa senyum kanan kiri saudaraku. Puji Tuhan, semuanya baik, diberkati Tuhan. Saya senang sekali kita boleh kembali berkumpul saudara dalam ibadah perjamuan kudus pagi hari ini. Dan saya berharap keadaan saudara semuanya baik-baik, semuanya sungguh-sungguh dalam kondisi yang terbaik dalam imanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama belajar, kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus lewat firman-Nya mengajar kita saudara. Ya, dengan satu tema yaitu Ia menjadikan mata hatimu terang. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang
orang kudus. Katakan amin, saudaraku. Saudara, doa Paulus adalah supaya jemaat dapat mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan dengan benar. Karena tanpa roh hikmat dan wahyu, seperti yang dikatakan pada bagian firman tadi, ya, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa mengenal Tuhan, saudara. Saudara, saya memberikan satu gambaran, ya. Ada satu cerita, pada tahun 1937 terjadi satu tragedi kebakaran di sekolah di Itasca, ya, Texas. Saudara, peristiwa ini terjadi karena sekolah ini berdiri di atas lahan, yaitu ladang minyak. Dan karena ada satu kesalahan sampai akhirnya terjadilah kebakaran yang meluluh lantakkan sekolah ini. Dan 263 siswa meninggal pada musibah itu. Lalu sekolah ini kembali memperbaiki bangunan yang rusak itu, ya, bahkan bagian yang samping diperluas, ya, menjadi lebih luas dari sebelumnya. Dan saat itu mereka sudah menemukan satu sistem, yaitu semacam sprinkle water, yaitu alat pemadam. Kalau saudara pergi ke hotel, lihat ada alat bulat itu dipasang di plafon. Itu untuk mendeteksi asap, dan ketika terjadi kebakaran ada panas, maka alat itu otomatis bekerja dan akan menyiramkan air sehingga kebakaran itu tidak semakin parah, saudara. Diperlengkapi dengan sprinkle itu dengan harapan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi saudara, tahukah Anda bahwa setelah 7 tahun berjalan, baru disadari ternyata sistem pemadam kebakaran yang canggih itu tidak terhubung dengan sumber energi. Tidak terhubung dengan listrik. Apa artinya? Artinya saat itu ketika terjadi kebakaran, sehebat apapun sistem pemadam yang ada, itu tidak berfungsi. Saudara bisa bayangkan, ya, sudah disiapkan sedemikian, tetapi tidak terhubung dengan sumber energi, sehingga tidak berfungsi. Saudara, ini adalah satu gambaran kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya yang tanpa disadari tidak terhubung atau terkoneksi dengan Roh Kudus. Sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus menjadikan mata hati kita terang. Sehingga kita boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, banyak orang gak ngerti, banyak orang gak mudeng. Kenapa? Karena mata hatinya masih tertutup, saudaraku. Belum dibukakan. Kenapa Pak kok masih tertutup? Karena belum terhubung dengan Roh Kudus. Kita melihat dalam Alkitab, ada seorang bernama Nabi Yesaya. Ayat ini berkata bahwa Yesaya bersaksi, mataku telah melihat Sang Raja. Dia menyadari kalau dia orang yang celaka, orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Namun mataku telah melihat Tuhan. Saudara bayangkan, Yesaya seorang nabi, dia sudah bernubuat, dia melayani Tuhan. Tetapi ketika mata rohaninya tertutup, dia tidak mengerti, saudara. Sampai akhirnya dia berkata, mataku telah melihat Tuhan. Contoh lain, seorang yang bernama Ayub. Alkitab katakan Ayub adalah orang yang jujur dan saleh pada zamannya. Tetapi kita menemukan bahwa lewat setiap proses yang terjadi dalam kehidupan Ayub, sampai akhirnya Ayub berkata,
Hanya dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, perhatikan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat proses yang terjadi, mata Ayub baru dibukakan sehingga dia boleh memandang Tuhan. Boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Paulus yang dulunya Saulus, siapa dia? Dia adalah murid dari Gamaliel. Ya, dia menguasai kitab-kitab suci. Bahkan dikatakan dia lebih Taurat dari orang-orang Farisi, saudara, daripada ahli-ahli Taurat. Dalam satu kali perjalanan dia ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan saat itu dia mendadak rebah dan matanya buta. 3 hari dia dalam buta itu. Sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang hambanya bernama Ananias untuk datang menjumpai Paulus. Dan ketika itu mata Paulus itu dibukakan dan dia bisa melihat. Saudara, kalau mata hati kita masih tertutup, kita tidak bisa melihat. Kalau belum dibukakan, belum diterangi oleh terang Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membuka hati kita, ya, dan kita mau terima firman ini. Kita boleh mengevaluasi diri kita dan mengizinkan Tuhan untuk membukakan mata hati kita untuk kita bisa melihat Dia. Apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup? Yang pertama adalah dosa dan pemberontakan. Ayat ini berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Yaitu, perhatikan, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dikuasai oleh ilah zaman ini. Saudaraku, Alkitab juga berkata bahwa mata kita adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Jika mata kita jahat, maka gelaplah tubuh kita. Saudara, dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan, ya, karena ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini adalah akibat mata yang tertutup yang tidak bisa melihat. Saudara, karena itu Tuhan berkata, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah itu. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa mata, daripada matamu ada, tubuhmu lengkap, tetapi engkau masuk neraka. Saudara, ini adalah satu peringatan bagi kita, ya, bahwa kita harus hati-hati, saudaraku. Kalau kita salah melihat, kalau kita tidak izinkan Roh Kudus menerangi mata hati kita, maka kita tidak bisa melihat. Dosa dan pemberontakan membuat mata kita tertutup. Dosa dan pemberontakan membuat kita nggak bisa melihat rencana Tuhan. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi jangan membayangkan kalau dosa itu orang merampok, orang
berzina, orang yang nipu, ya, orang yang membunuh, memang itu dosa. Tetapi dengar, ketika Tuhan suruh kita ke kiri, tetapi engkau ke kanan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita, tetapi kita tetap mengikuti keinginan kita, kita berdosa. Saudara, seringkali kita meremehkan, mengabaikan. Ya, saya sedih ketika saya ketemu dengan seseorang, dia gagal dalam rumah tangganya karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Harus seiman, harus sepadan, harus seimbang. Itu Alkitab katakan. Tuhan kasih firman itu menjadi alat untuk menjaga hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Dia langgar itu dan dia kandas pada pernikahannya. Tetapi itu tidak menjadikan satu pelajaran, saudara. Sampai akhirnya saya mendengar berita bahwa dia menikah lagi. Dan saya tanya, pemberkatan enggak? Enggak. Saya katakan, kamu enggak pernah belajar dari masa lalumu. Engkau mengikuti keinginanmu sendiri daripada kehendak Allah. Saudara, kalau kita masih tetap tinggal dalam dosa dan pemberontakan, mata hati kita akan tertutup. Ya, karena itu setiap perjamuan kudus kita mau bereskan hati kita. Jangan sembunyikan dosa. Ya, jangan memberontak kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk melangkah, ayo kita melangkah. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengampuni, kita mengampuni. Kalau Tuhan ajar kita untuk setia, ayo kita setia. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup? Yaitu sikap suka mengkritik dan menghakimi. Ayat ini berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, situasi yang tidak baik ini, ya, situasi di akhir zaman ini sebelum Tuhan datang, itu menciptakan satu situasi dan kondisi, yaitu apa, saudara? Tanpa sadar banyak orang itu menghakimi. Ya. Bahasa Inggrisnya itu fault finder. Jadi kalau lihat orang itu selalu aja cari-cari salahnya. Kalau bahasa gaulnya suka nyinyirin orang. Ya, suka nyinyir. Jadi enggak ada yang benar. Nah, ini membuat mata kita itu tertutup, saudaraku. Saudara ingat satu cerita ketika ada seorang ayah berjalan bersama dengan anaknya dengan menuntun seekor keledai. Ada orang lihat dan ada orang nyinyirin. Itu ayah sama anak kok bodoh ya. Punya keledai kok enggak dinaikin. Ya udah, sekarang anaknya ditaruh di atas keledai, ayahnya jalan nuntun. Orang yang sama juga nyinyir lagi.
itu anak nggak berbakti kepada orang tua. Masa anaknya yang naik keledai, orang tuanya suruh jalan. Ya udah, tukeran. Bapaknya naik keledai, anaknya jalan di samping keledai. Waduh, orang yang sama berkata, waduh, itu orang tua kok nggak sayang sama anak ya. Masa orang tuanya naik keledai, anaknya disuruh jalan. Ya udah, sekarang daripada diomong, naiklah dua-duanya di atas keledai. Orang yang sama nyinyirin lagi. Itu bapak sama anak tega-teganya dua-duanya naik keledai. Kok tidak berperi kebinatangan ya? Apa-apa salah saudara. Ya, saudara lihat. Semuanya jadi serba salah. Zaman sekarang, ya, ada orang yang suka menghakimi dan melihat, jadi nggak ada yang benar, semuanya salah, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengajar apa? Sebelum engkau menghakimi, sebelum engkau melihat kesalahan, selumbar di mata saudaramu, ingat ada balok di depan matamu. Keluarkan dulu balok itu, supaya engkau dapat melihat dengan jelas. Akhirnya naik dua-duanya di atas keledai juga salah. Menurut saudara, harusnya gimana? Akhirnya daripada pusing-pusing mereka turun dari keledai. Dan mereka angkat keledai itu bersama-sama. Orang yang sama juga nyinyirin lagi. Itu bapak sama anak gak punya otak. Punya keledai malah digendong. Lah mau apa saudara? Saudara ngerti dari cerita ini? Ya, karena itu saudara, ya, yang pertama belajar supaya kita tidak menghakimi, tidak mengkritik. Bedakan antara nasihat dan kritikan. Ya, bedakan. Kalau engkau dinasehati oleh pemimpin rohanimu, oleh gembala kul, oleh Bapak Gembala, diingatkan itu bukan sedang dikritik, tetapi sedang dinasehati. Ya, kayak orang jalan mau masuk ke lubang, hati-hati kamu jangan sampai jatuh ke lubang. Tetapi orang yang menghakimi ini urusannya cuma lihat kesalahan orang, tanpa sadar menganggap dirinya yang paling benar. Saudara, kalau Anda mau urusin orang lain boleh. Apa saudara? Doakan orang itu. Doakan dia. Ya. Jadi yang kedua apa saudara yang membuat mata kita tertutup? Apa saudara? Suka mengkritik dan menghakimi. Ya. Saya berdoa di tempat ini tidak ada tukang kritik saudara. Ya. Harusnya kan seperti ini. Harusnya gereja seperti itu. Harusnya kan dibuat kayak gini. Lah kamu selama ini lakukan apa buat gereja? Enggak. Nah, pinter ngomong. Tetapi tidak pintar melakukan apa-apa. Ya. Terus yang ketiga. Apa yang membuat mata kita tertutup? Ya ini tadi ayat ya kelewat. Ya. Yang ketiga, baca sama-sama saudara. Ayo semangat semuanya. 2, 3. Hidup dalam kebencian dan kepahitan. Baca ayat ini sama-sama yuk dengan suara keras. Anda bisa lihat ya tulisannya ya. Yang keras ya. 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Alkitab katakan, seperti apapun kita, seaktif apapun kita, tetapi ketika kita membenci saudara kita, artinya tidak mengampuni, nyimpen ganjelan. Alkitab katakan, kita berada dalam kegelapan sampai sekarang. Saya mau tanya, saudara bisa enggak hidup dalam kegelapan? Dalam dunia nyata kita ini loh. Anda kalau malam nyalain lampu rumah,
Hah? Coba nanti malam sekali-kali ya, satu rumah nggak usah dinyalain. Matiin dari meteran, bisa. Lalu Anda di kamar kebelet kencing, ke kamar mandi, bisa. Tanpa lampu, tanpa lilin, bisa. Bisa nabrak saudaraku. Ya, masuk kamar mandi, bisa kepleset. Itu yang terjadi. Saya kadang iseng ya, ngeledekin anak-anak, ngeledekin Bu Andi. Kalau lagi nyetir malam saya udah lihat tracknya gitu. Tapi seketika tak matiin lampunya, trek gitu. Papi gitu. Langsung tak nyalain lagi. Langsung gelap semua. Saudara, seperti itulah yang dikatakan kalau kita membenci saudara kita itu berada dalam kegelapan. Orang yang ada dalam kegelapan itu ya, selain tadi bisa nabrak, bisa kepleset, dia nggak bisa melihat apa-apa. Dia nggak bisa membedakan. Dia nggak ngerti kemana dia melangkah. Sekali lagi umat Tuhan, firman Tuhan mengajar kita. Ya, bereskan hati kita dari kebencian. Bereskan hati kita dari kepahitan. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Yang keempat, apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup? Apa? Yang keempat, sama-sama, 2, 3. Komunitas yang salah. Lebih keras lagi dong, 2, 3. Komunitas yang salah. Saudara, dalam Markus 8 ayat yang ke-22 sampai 26, nanti saudara bisa baca, renungkan lagi di rumah ya. Ada satu cerita ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Lalu apa yang Yesus lakukan? Perhatikan saudara. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Sampai akhirnya ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 26. Sesudah itu sama-sama Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, memang tidak dijelaskan situasi sejelas-jelasnya seperti apa. Tetapi saya merenungkan saudaraku bahwa Yesus mengajak orang buta itu keluar kampung. Saudara, kampung ini bicara tentang komunitas. Yesus bawa orang itu keluar dari komunitasnya yang lama. Saudara, bukankah seringkali orang itu terjebak dalam satu komunitas yang menghalangi dia itu untuk mengenal Tuhan? Ini bayangan saya ya. Kalau Yesus nggak bawa orang itu keluar dari komunitasnya, bisa-bisa imannya itu padam. Mungkin orang-orang di kampungnya bilang gini, udahlah, gak usah minta sembuh, gak usah minta mujizat, ya, gak usah merepotkan Yesus, gak usah merepotkan guru. Orang lain mungkin bilang lagi, kalau kamu udah buta ya udah, dijalani aja. Saudara, bukankah kata-kata seperti itu juga yang seringkali didengar, yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Ya, orang ada dalam situasi terpuruk, dalam kondisi tidak baik. Ada sepertinya, nasihat-nasihat yang dalam tanda petik sepertinya baik. Tetapi dengar, nasihat yang bukan berasal dari firman, itu akan membunuh iman kita. Yesus ajak orang ini keluar dari kampung. Padahal Yesus menyembuhkan di kampung itu bisa enggak?
Gak ada orang ya. Padahal Yesus kalau mau menyembuhkan orang itu di kampungnya bisa enggak? Tetapi Yesus ketika dia menyembuhkan orang, dia selalu mau membangkitkan dulu iman orang itu. Yesus ajak orang ini keluar. Dan setelah sembuh, Yesus bilang lagi gini, pulang ke rumahmu. Ya, jangan menggok-menggok, jangan masuk kampung. Saudara, yang saya dapatkan, Tuhan sedang mengajar kita bahwa komunitas itu punya power ya untuk membutakan mata kita atau membukakan mata kita. Komunitas yang salah, Alkitab katakan, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga komunitas kita, saudaraku. Jangan sampai kita ada dalam komunitas yang salah. Pilihan di tangan saudara. Tapi dia teman-temanku, Pak. Ya, tapi kalau teman-temanmu tapi membuat imanmu jadi padam, membuat engkau enggak bertumbuh dalam kerohanianmu, ya buat apa? Apakah teman-temanmu bisa membawa engkau masuk surga? Ya, saudara, prioritas. Kita harus memilih komunitas-komunitas yang sehat, komunitas-komunitas yang benar. Karena komunitas bisa mempengaruhi mata kita untuk kita bisa melihat Tuhan. Dan satu lagi yang terakhir, apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup? Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, fokus yang salah. Fokusnya salah, saudara. Saudara, saya teringat tentang satu kisah. Bagaimana ketika Abraham menyuruh Hagar dan anaknya Ismail itu keluar dari rumahnya. Kita tahu kalau Tuhan menetapkan Abraham memiliki keturunan ya dari Sarah yaitu Ishak. Tetapi karena Abraham, Sarah tidak taat kepada Tuhan, sampai akhirnya Abraham berusaha untuk menolong Tuhan, untuk mendapatkan keturunan dari Hagar. Dan singkat cerita pada bagian ini, Abraham menyuruh Hagar pergi keluar dari rumah. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Hagar keluar dari rumah itu, dan ketika air yang dibawa dalam kirbat itu habis, dikatakan Hagar itu membuang Ismail, membuang anaknya itu ke semak-semak. Ya. Dan dia duduk agak jauh, sepemanah jauhnya. Sepemanah itu gini, orang pakai panah nembak, teng, lah itu sepemanah. Kira-kira sekitar 20 meter. Ya, dari tempat saya berdiri sampai ke pintu kaca, kira-kira itu 20 meter. Jadi Hagar di sini, anaknya di sana ditinggalin. Dia bingung karena airnya habis. Dia tidak tahan melihat anaknya mati. Dan dia menangis dengan suara nyaring. Tetapi ayat ini berkata, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, dari tadi Hagar enggak lihat sumur. Tetapi ketika Tuhan membukakan matanya, dia baru bisa melihat sumur itu. Saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita semua. Bahwa fokus kita itu sangat penting. Ketika Hagar membawa anaknya, saya berdoa supaya jemaat menangkap ini dengan baik ya. Kalau bahasanya Cik Nova itu mudeng gitu loh. Supaya Anda itu mudeng. Waktu dia bawa anaknya, ketika diusir dan kehabisan air,
dia lihat airnya habis, dia nggak tahan, dia bingung, dia buang anaknya. Itu gambaran orang yang lagi ngalami masalah, fokusnya masalah, lihatnya pergumulan. Saudara, membuat mata kita itu tertutup. Ketika Tuhan buka matanya, dia bisa melihat sumur. Saudara, bukankah kita percaya kalau firman Tuhan berkata bahwa bagi kita tidak mungkin, bagi kita sulit, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kalau saudara hanya fokus kepada masalah, fokus kepada padang gurun, fokus kepada situasi yang sulit. Dengar, fokus sama orang yang mengecewakan saudara. Matamu tertutup, saudara. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, dengar baik-baik, dia akan melihat janji Tuhan. Katakan amin. Orang yang fokus kepada Tuhan, meskipun jalan di depannya tertutup, tetapi matanya akan melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan bagi dia. Orang yang fokus kepada Tuhan, meskipun sumur di dekatnya itu kering, tetapi Tuhan akan tunjukkan dan dia akan melihat sumur-sumur yang baru yang Tuhan sediakan bagi dia. Orang yang fokus kepada Tuhan, meskipun semua yang di sekelilingnya hidupnya nampak suram, tetapi ketika matanya tertuju kepada Tuhan, dia mampu untuk melihat rencana Tuhan di balik situasi yang sedang terjadi. Dia bisa berkata bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia bisa berkata bahwa aku percaya Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, catat ini baik-baik. Ini akan mempengaruhi kehidupan saudara dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai salah fokus. Salfok. Jangan sampai salah fokus. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah. Dalam perjalanan ke Emmaus, ketika murid-murid itu putus asa karena Yesus mati, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab berkata, mereka tidak kenal dan tidak tahu siapa Yesus itu. Tidak mengenali Yesus. Kok bisa? Lawang hari-hari kumpul sama Yesus kok. Ya. Lalu mereka berkata, padahal kami mengharapkan Yesus itu, Dia yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bayangan mereka Yesus itulah yang nanti menjadi raja bagi Israel. Harapannya salah. Berapa banyak orang juga fokus yang salah membuat dia punya motivasi yang salah. Ikut Tuhan, ya. Ikut Tuhan itu hanya berpikir mengharapkan supaya aku itu kaya, supaya aku itu hoki. Ikut Tuhan supaya aku nggak ada masalah. Sepertinya rohani kan, sepertinya baik kan, bukan. Ikut Tuhan bukan supaya saudara itu nggak punya masalah. Karena Alkitab tidak pernah berkata orang yang ikut Tuhan tidak punya masalah. Tetapi orang yang percaya dan mengikuti Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Dia akan menjalani kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Sampai dia kembali ke rumah Bapa. Sampai garis finish, sampai garis akhir. Ya, hati-hati dengan kelima hal ini. Apa yang pertama yang membuat mata kita tertutup? Saya tes dulu, jemaat, ayo antusias. Apa yang pertama yang membuat mata kita tertutup? Dosa dan pemberontakan. Apa yang kedua yang membuat mata kita tertutup? Suka mengkritik dan menghakimi. Apa yang ketiga?
Apa yang ketiga? Hidup dalam kebencian dan kepahitan. Apa yang keempat? Komunitas yang salah. Apa yang kelima? Fokus yang salah. Jaga diri saudara dari hal-hal itu, saudara. Dan sekarang kita lihat. Bagaimana agar mata hati kita terbuka dalam terang Roh Kudus? Bagaimana supaya selubung itu disingkapkan? Bagaimana mata yang buta, yang tertutup selama ini itu bisa diterangi, bisa terbuka? Yang pertama, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Hubungan yang baik, hubungan yang intim, saudaraku. Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu supaya mengenal Dia dengan benar. Saudara, Anda perhatikan ke depan sebentar. Harus fokus ya, jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Jadi kalau ibadah harus fokus supaya saudara dapat firman-Nya itu lengkap. Oke? Ya, saya kembali ke poin saudaraku. Nah saudara, memang firman Tuhan yang Anda dengar dalam ibadah seperti ini, ketika Anda datang ikut morning call secara Zoom, itu memang baik dan itu akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi tidak hanya sampai di sana, saudaraku. Tuhan mau kita membangun hubungan yang pribadi, yang baik dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa mengenal Dia. Supaya kita membaca firman dan kita mudeng artinya. Dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 14 saya akan bacakan bagi saudara. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Saudara perhatikan ini. Apakah kita orang yang kanak-kanak, bahkan mungkin bayi rohani yang masih perlu susu, yang nunggunya terus susu terus, atau makanan keras? Kalau susu itu kan langsung diminum. Kayak Anda dengar firman hari ini, Pak Andi yang siapkan firman, ya, merenungkan firman ini, menjabarkan supaya bisa ditangkap dengan jelas, disiapkan secara sistematis, dibuat poin per poin supaya jemaat itu nangkep mudeng. Ya, kalau susu itu langsung diminum, tetapi kalau makanan keras itu perlu dikunyah. Saya percaya secara jasmani kita semua di sini sudah dewasa, giginya lengkap, betul saudaraku? Ya, Om KI juga udah usia lanjut, giginya masih lengkap ya Om. Oh ompong ya, tapi masih punya gigi ya. Soalnya kemarin masih bisa makan bareng saya, kayak gitu kan. Ya apapun pokoknya masih bisa ngunyah. Tapi kalau bayi belum ada gigi kan memang gak bisa ngunyah. Anda kasih tempe kemul buat bayi yang belum punya gigi. Sampai sore tempe kemulnya gak habis-habis saudara. Cuma dianyut-kanyut kayak gitu saudara. Ya betul, yang punya ponakan masih kecil-kecil. Coba kasih tempe kemul yang belum punya gigi loh maksudnya. Tapi kalau bayi dikasih susu langsung bisa diminum. Kita terima firman seperti ini. Anda langsung terima, dengar. Anda bisa menangkap. Saudara, bukan hanya susu terus. Tetapi firman Tuhan ajarkan Anda itu harus menjadi dewasa. Ciri orang dewasa apa Pak? Punya gigi. Kok punya gigi buat apa? Buat ngunyah.
Maksudnya apa Pak? Anda bisa punya waktu sendiri secara pribadi, berdoa, baca dan renungkan firman, dikunyah. Ya, direnungkan itu artinya dikunyah. Oh, tadi pagi aku membaca kok sekilas orang mudeng. Tetapi sehari itu kita renungkan terus, dikunyah, dikunyah, dikunyah. Sampai akhirnya, oh iya ya, ternyata maksudnya itu seperti ini. Nah itu saudaraku. Kita perlu pengertian, kita perlu pencerahan, kita perlu pewahyuan dari Roh Kudus untuk kita ngerti. Kalau enggak, kita bisa ngawur untuk menafsirkan firman, saudara. Jangan sampai kalau Pak Gembala khotbah, Anda dengar firman di sini. Kalau di gereja itu, maaf ya, jemaat itu kan pasang tampangnya itu tampang ngerti semua. Kayaknya ngerti semua, mudeng. Tapi ketika saya berkunjung, ketika saya ketemu, tak tanya kemarin maksud firmannya apa, enggak mudeng. Ditanyain, apakah engkau yakin percaya kalau Yesus sudah mati dan dibangkitkan untuk menebus dosamu, dan engkau percaya engkau sudah diampuni, enggak mudeng. Bayangkan saudara, dalam kondisi di mana Tuhan sudah hampir datang menjemput kita, masih ada anak-anak Tuhan orang percaya yang enggak mudeng. Orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari yang terakhir ini, dengar baik-baik. Ya, dia tidak merasa perlu memprioritaskan untuk mencari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, bergaul dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah, baca firman, terus mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang enggak lakukan itu, saya simpulkan gini, mata hatinya masih tertutup. Enggak ngerti gitu loh. Situasinya itu begitu urgent, begitu mendesak, ya, supaya kita itu boleh tetap kuat sampai garis akhir. Saudara, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar mata hati kita terbuka dalam terang Roh Kudus? Baca sama-sama, 2, 3. Beri, saya mau lebih keras lagi. Yang kedua, 2, 3. Beri dirimu dimuridkan. Ya, dimuridkan. Seperti apa yang tertulis dalam amanat agung. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu namanya dimuridkan. Cara Yesus mengajar, cara Yesus bersama dengan murid-muridnya itu seperti itu, dimuridkan. Jangan sampai tadi, kalau di gereja jemaat pasang tampang mengerti, tetapi ketika diajak ngobrol nggak ngerti apa-apa. Saudara, baca coba. 2, 3. Jangan sampai satu gereja jemaatnya banyak. Sepertinya banyak. Tapi saya menjumpai ternyata sebagian besar dari jemaatnya hanya berhenti pada level bayi-bayi rohani. Karena tidak dimuridkan. Saya ngobrol dengan teman-teman pendeta, kami itu dekat saudara. Pendeta GKJ saya dekat. Pendeta GSCA saya dekat. Pendeta Pentakosta saya dekat. Rapat kemarin ngobrol. Rapatnya dari pagi sampai malam saudara. Karena sekaligus temu kangen. Ya kita ngobrol. Kadang ada nama-nama jemaat yang muncul. Si A ya? Iya. Lo dulu di tempat Pak Andi toh? Iya. Sekarang enggak di Pak? Enggak. Lo saya pikir udah aktif di tempatin jenengan. Ora Pak. Semenjak Pak Andi masrahin sampai sekarang dia enggak pernah datang ke gereja. Jadi kami itu tahu orang-orang yang hanya maaf seperti orang yang di sini enggak bisa bertumbuh lalu ke sini podo wae.
di sini sami mawon. Ya, jangan sampai tanpa sadar ada orang-orang seperti itu ketika dia keluar dari satu gereja ke tempat ini dan ke Pak Andi cerita, loh kamu kenapa? Di sana kan pelayanan, ibadah melayani, bertumbuh toh, enggak apa-apa. Enggak Pak, bla punya alasan lah ya. Alasannya mulai dari habis jemaatnya seperti ini, pengerjanya seperti ini, bapak gembalanya seperti ini, ibu gembalanya seperti ini. Saudara, saya enggak terlalu yakin dengan cerita seperti itu. Karena apa? Belum tentu di tempat yang baru, dia itu bertumbuh dengan baik. Kalau matanya masih tertutup, belum dibukakan, di tempat yang baru juga nanti gitu. Nah, jemaatnya kayak gini, gembalanya seperti ini, ibu gembalanya seperti ini. Pindah maning. Kami ini hanya senyum ngobrol kalau ngobrol tuh senyum-senyum, iya ya. Iya. Jadi kenapa saya mengingatkan beberapa minggu yang lalu, saudara jadi jemaat itu yang berkomitmen. Ya. Kemarin juga ngobrol kita sampai pada satu kesimpulan, ya enggak apa-apa. Kalau sampai di gereja saya dia bilang enggak mau, yang mau di mana? Yang penting beribadah, yang penting punya rumah, bertumbuh. Gitu kan saudaraku. Ya. Ini loh. Kalau gereja ini tidak memuridkan, kita hanya menjadi stok pabriknya bayi-bayi rohani. Karena itu saya berulang kali ingatkan para pemimpin Gembalakul. Orang yang tidak menginjil, orang yang tidak memuridkan dua hal ini, dia sesungguhnya pengangguran di mata Tuhan. Karena amanat agung pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, nginjil dan muridkan. Target gereja tidak berhenti pada menghasilkan petobat baru. Yang setia bergereja, saudara orang-orang yang setia, jawab dong, Anda orang-orang setia, tapi tidak boleh berhenti hanya pada tahap setia, tapi membuat murid yang menjalani sebuah cara hidup yang persis sama seperti gurunya, yaitu Yesus. Karena itu saudara, di tempat ini dengar Anda sedang tidak dijadikan jemaat setia yang duduk manis di gereja. Kenapa? Tuhan itu intervensi dalam kehidupan saudara. Kenapa lewat gembalaku, lewat gembala jemaat gembala sidang di tempat ini lewat saya, Tuhan itu seperti mau mengusik kehidupanmu, ya. Yang tanpa sadar engkau ada di zona nyaman, supaya engkau itu bertobat, supaya engkau itu berubah. Ini loh alasannya. Tidak boleh hanya sekedar jadi jemaat yang setia, tapi harus jadi seperti Yesus. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bukan menjadi anggota, tetapi menjadi murid. Saya ajak jemaat Tuhan, baca yuk tulisan yang besar ini sama-sama ya, dengan suara keras. 2, 3. Bukan menjadi anggota, tapi menjadi murid yang sama dengan gurunya. Kenapa Pak Andi bilang, ayo komitmen. Saya akan cek data. Tujuannya ini saudara. Tujuannya cuma ini. Itu menunjukkan bahwa saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Seberapapun yang Tuhan percayakan, saya harus memastikan anak-anak rohani saya ini, mereka itu dalam kondisi baik dan bertumbuh. Asalkan dia mau untuk dibina. Sampai kapanpun, sampai kondisi seperti apapun, kalau orang itu mau dibina, saya akan bina dia saudara. Tapi kalau orangnya enggak mau, ya saya enggak bisa. Jangankan Pak Andi, kalau orangnya enggak mau,
Tuhan juga tidak bisa tolong dia. Betul enggak saudara? Masa kalah jawabnya sama orang tua? Betul enggak saudara? Ah melu-melu senengnya. Jangan kalah sama orang tua kita yang sudah 86 tahun. Masih perpanjang SIM saudara. Tak temenin kemarin. Sampai polisi ini sing moto guyu-guyu bingung. 86 Pak? Iya. Bikin SIM saya? Iya. Mau balapan sama saya nanti pakai motor ya Om. Ya, ngerti saudaraku? Ngerti ya? Kenapa saya bilang masalah kemarin? Jangan sampai sekian lama nggak muncul. Nanti tiba-tiba saya dengar berita, ada yang sakit lah, mohon maaf, ada yang meninggal lah. Saudara bukan ditangkap ya, tolong minta hikmat pengertian dari Tuhan. Bukan masalah Pak Andi itu tidak mau melayani. Tetapi dengar gini loh. Anda bisa membayangkan enggak sebagai bapak, sebagai gembala, sebagai orang tua. Sekian lama raketok, ora krungu, kabare. Tiba-tiba maaf dengar orangnya enggak ada. Saya itu susah, saya itu enggak tahu keadaan dia. Saya enggak ngerti pada saat-saat terakhir rohaninya gimana. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau Anda dalam situasi sebagai seorang gembala, saya harus pastikan keadaan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan itu baik, sehat. Anda juga yang punya anak ngerasain toh, di rumah ada anak-anak, Anda harus pastikan anak-anakmu sehat, anak-anakmu baik. Gimana rasanya kalau punya anak? Tapi anaknya nggak pernah di rumah. Anaknya ngelayap nggak tahu kemana. Nggak pernah pulang ke orang tuanya. Tiba-tiba nanti orang tua itu dengar kabar yang tidak baik. Gimana rasanya saudara? Saya harap Anda mengerti hal ini. Ya, discipleship, becoming becoming more like Christ. Ya. Jika komitmen hanya sebatas anggota bukan murid, pastilah tidak mungkin untuk mentaati dan menjalani kehidupan dan pengajaran Kristus. Dengar sekali lagi saudara, tangkap ini baik-baik. Jika komitmennya hanya sebatas anggota dan bukan menjadi murid, tidak mungkin untuk mentaati dan menjalani kehidupan dan pengajaran Kristus. Karena itu jangan heran, kayaknya orang Kristen ngakunya anggota gereja, tetapi kelakuannya tidak ada ubahnya dengan orang dunia. Tipu sana, tipu sini. Anak Tuhan ke gereja, punya kepahitan bertahun-tahun gak ngampuni. Gak bisa, kalau cuman anggota gak bisa. Karena itu saudara, beri diri kita, ayo dimuridkan. Ya. Harga bayar pemuridan Yesus. Harganya disodorkan di depan sebelum mereka dimuridkan, yakni mati. Pantas saja menjadi radikal sejak awal kepengikutan. Kekristenan hari ini lemah karena menurunkan standar Kristus. Saya pernah bilang toh, saudara, kelompok-kelompok di luar yang radikal itu, prinsip mereka, teologi mereka itu jihad. Sementara anak-anak Tuhan teologinya cuman berkat. Motivasinya salah. Ya, ayo beri diri kita dimuridkan saudaraku. Apa yang menjadi alasan penyebab orang tidak mau dimuridkan? Saya enggak tulis di PowerPoint sih, tetapi beberapa hal yang menyebabkan orang enggak mau dimuridkan. Yang pertama ya sombong. Ya. Ada juga orang yang trauma, pernah punya pengalaman-pengalaman tidak baik dengan pemimpin masa lalu atau dengan otoritas. Dengar saudara, orang yang tidak
harmonis dengan otoritasnya. Kalau di rumah otoritas itu siapa? Halo? Kalau dalam keluarga otoritas itu siapa? Orang tua, bapak dan ibu, papa, mama. Kalau orang nggak beres atau nggak harmonis dengan otoritasnya di rumah, kemungkinan besar atau boleh dipastikan, dia akan mengalami kendala-kendala dengan otoritas yang lain. Ingat itu saudara. Ya, ada orang yang nggak mau dimuridkan karena terlalu perfect. Terlalu perfect itu gimana Pak? Ya dia menuntut yang memuridkan itu ya harus sesempurna Yesus lah. Ya, Pak Gembala itu ya harus seperti Yesus, plek jiplek, gak ada kekurangannya. Ya enggak bisa saudara. Kita itu enggak sempurna. Tetapi kita itu belajar untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar mata hati kita terbuka dalam terang Roh Kudus. Apa yang ketiga saudara? Baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Terhubung dalam komunitas yang benar. Sekali lagi, komunitas yang benar. Waktu murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka nggak bisa kenali Yesus. Dan Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan. Tapi saat itu akhirnya Yesus diundang untuk duduk makan dengan mereka. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Perhatikan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi ketika Yesus ada bersama dengan murid-murid, duduk makan bersama-sama, dalam persekutuan, bersama-sama, saat itulah terbukalah mata mereka. Saya menangkap satu pengertian di sini apa saudara? Bahwa terhubung dengan komunitas yang benar itu sangat penting. Komunitas yang salah akan membutakan mata kita. Tetapi sebaliknya komunitas yang benar akan membuat mata hati kita itu terbuka dan kita bisa mengenal Tuhan. Di gereja kita ada kul. Bergabunglah, terhubunglah dengan kul. Ya. Kalau Anda tidak terhubung dengan kul, Anda hanya sebatas orang-orang yang setia beribadah. Anda enggak bertumbuh, saudara. Jadi cara Yesus itu memuridkan kan gini loh, dialog ya, dua arah ya, ngobrol ya. Dan ketika ngobrol itu baru bisa menangkap, oh ya seperti ini. Nah saudara, cara pemuridan dalam komunitas yang seperti itu akan menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi kita untuk bertumbuh. 3 hal ini, biarlah kita boleh menangkap dan meresponinya dengan baik. Agar mata hati kita boleh dibukakan dan kita boleh mengenal Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami menangkap pesan firman-Mu pagi ini. Dan kami mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh Tuhan. Diterangi oleh Roh Kudus sehingga mata hati kami dibukakan. Apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah umat Tuhan boleh menangkap dengan jelas dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu sudah melakukan bagian hamba-Mu, dan selanjutnya hamba-Mu menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kuasa Roh Kudus. Engkau yang terus mengajar jemaat-Mu lebih jauh. Sebentar kami masuk perjamuan kudus. Mari saudara persiapkan perjamuan kudus kita. Kalau Anda belum mengambil, bisa ambil di depan. Kita persiapkan diri kita. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, orang yang menerima perjamuan kudus harus menerima dengan cara yang berkenan. Bereskan. Jangan ada dosa
yang belum diselesaikan. Jangan simpan dosa, saudara. Mari pagi ini akui, kalau ada hal-hal yang belum beres, akui saudaraku. Kalau ada ganjelan, ampuni saudara. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat tangan kita bersama, katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Menerima berkat-Mu lewat firman-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya melewati perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman diteguhkan kembali, diberkati oleh Tuhan. Kami terima segala yang terbaik ketika kami mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami membuka hati dan mengangkat kedua tangan kami, menerima berkat-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hati-Mu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagian-Mu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.